Di sini saya sebagai sales ya, saya sebagai sales juga, ini saya juga bingung ini. Udah barangnya nggak ada, harganya naik, saya dikejar-kejar sama konsumen. Apakah ini salah satu trik marketing untuk meningkatkan penjualan Honda Vario 160? Ya, Vario PCX ya. Itu kenapa menggunakan formatnya 12 jam bukan 24 jam ya, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Brosus, Robi udah lagi. Jumpa lagi dengan Robi. Nah, di sini Robi mendapatkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari komen-komen teman-teman yang sudah menonton video di YouTube Robi udah yang sebelumnya ya. Nah, ada pertanyaan yang menanyakan seperti ini, Bang, apakah kelangkaan unit Honda Beat dan Scoopy ini serta produk yang lain itu hanya untuk menunjang popularitas penjualan Honda Vario 160? Kenapa demikian? Ya, mungkin mereka mendapati unit-unit yang ready di dealer itu rata-rata adalah Vario 160. Dan di sini, di samping Robi Honda Lali ini terdapat 3 unit tipe ABS ya, Vario 160 tipe ABS yang ini unitnya ready dan bisa langsung brosis boyong, bisa langsung brosis bawa pulang. Nah, itu mungkin adalah salah satu yang menyebabkan kenapa para teman-teman sampai menanyakan apakah demi menunjang penjualan Vario 160 unit yang lain akan dikalahkan. Nah, di sini Robi akan menjelaskan secara simak dan tonton videonya sampai dengan selesai. Dan satu lagi, di sini Robi akan menjelaskan tentang kenapa jam di speedometer Honda ya itu menggunakan format 12 jam bukan 24 jam. Simak videonya sampai dengan selesai. Inilah cekidot. Ya, oke Brosis. Apakah ini adalah salah satu trik marketing untuk meningkatkan penjualan popularitas dari Honda Vario 160? Ya, pertanyaan itu tidak sedikit yang mengajukan ya. Ya, bisa dibilang banyak ya yang mengajukan pertanyaan yang sama. Apakah ini salah satu trik marketing untuk meningkatkan penjualan Honda Vario 160? Oke. Di sini kita akan flashback terlebih dahulu ya. Dan sebelumnya di sini Robi menginformasikan juga bahwasanya untuk Vario 160 kita unitnya ready untuk tipe ABS ini. Pilihan warnanya komplit mulai dari hitam dot, hitam glossy, stripping emas, dan juga Vario 160 ABS warna putih matte white ya. Oke, kita akan flashback. Masalah yang dihadapi oleh Honda saat ini itu adalah masalah global ya. Jadi artinya bukan hanya Honda saja yang mengalami masalah yang sama ya. Masalah yang utama adalah krisisnya chip semikonduktor, di mana ini sebenarnya yang berdampak adalah pada bidang elektronik ya. Elektronik, sekali lagi bidang elektronik, tetapi karena di salah satu di bagian produk Honda ini juga tidak lepas dari yang namanya komponen elektronik, Brosis. Ini komponen elektronik juga ya, dan juga di bagian yang lain itu adalah beberapa yang menggunakan komponen elektronik, sehingga suplai dari part yang menggunakan semikonduktor dari negara lain ya itu tidak bisa masuk ke Indonesia, sehingga produksinya terganggu, tersendat. Bahkan ya kalau kita terawang ya, atau kita bayangkan misalkan motor ini ya yang nggak ada spare partnya atau chip semikonduktornya itu menggunakan di sini di bagian kepala atau speedometer ya. Nah, kemungkinan kalau di sana itu sudah dirakit jadi tanpa kepala, Brosus. Kemungkinannya seperti itu. Jadi ya sudah dirakit tapi cuma tinggal kepala-kepalanya aja. Jadi misalkan suatu saat semikonduktornya itu sudah datang, puluhan atau ratusan atau bahkan ribuan motor yang sudah dirakit tanpa kepala itu besok tinggal masangin bagian kepala-kepalanya aja. Jadi itu akan lebih mempercepat ketika produksi sudah bisa berjalan dengan lancar, dengan catatan suplai part yang menggunakan semikonduktor tersebut sudah bisa masuk ke Indonesia dan produksi bisa berjalan kembali. Nah, itu yang pertama. Dan yang dialami tidak hanya Honda, termasuk tidak hanya Honda. Sorry ya, ini saya lagi sariawan jadi ngomongnya belepotan. Tidak hanya Honda, tetapi beberapa ya
perusahaan elektronik ya. Terus dan juga berimbas juga pada perusahaan mobil serta ya membuat komponen-komponen elektronik harganya menjadi lebih tinggi. Dan di sini saya sebagai sales ya, saya sebagai sales juga ini saya juga bingung ini. Udah barangnya nggak ada, harganya naik, saya dikejar-kejar sama konsumen, ditanyain kapan turunnya, kenapa harganya naik, dan setiap kali harganya naik, kita yang sudah inden juga harus mengikuti harga yang terbaru. Nah, itu apakah nggak PR tuh buat para sales-sales di seluruh Indonesia yang mengalami hal yang sama? Ya, pasti banyak lah, pasti banyak konsumen yang tidak langsung bisa menerima ketika terjadi kenaikan harga, tetapi barang tidak juga kunjung datang. Nah, itu pasti salah satu yang ditakutkan oleh para calon pembeli, dan dihimbau untuk tetap sabar. Apakah, nah ada pertanyaan juga, apakah pihak Honda hanya diam saja menunggu dari suplai negara lain ya, atau negara yang mungkin saat ini bisa dikatakan sedang lockdown, sehingga pengiriman partnya tidak bisa datang ke sini? Nah, jadi enggak gitu ya Brosis ya. Jadi para petinggi AHM termasuk insinyur-insinyurnya pasti sudah berusaha untuk bisa ya mengatasi masalah tersebut ya, pasti sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Tidak mungkin mereka tidak berusaha ya, apalagi untuk market share dari Honda Beat dan juga Honda Scoopy ya, itu sangat besar sekali, bisa dikatakan dengan urutan nomor 1 dan 2 ya, itu menyumbang penjualan terbanyak ya di Indonesia untuk merek Honda ya Bros ya. Nah, tetapi ya untuk saat ini kita belum bisa mendapati hasil yang terbaik ya. Tetapi kenapa Bang, kok Honda Vario 160 ini dia selalu ada barangnya Bang? Gitu. Apakah ini tidak terdampak? Ya kalau menurut Robi Honda Boyolali, mungkin ini tetap menggunakan chip semikonduktor, tetapi stok atau part yang menggunakan semikonduktor di Honda Vario 160 ini masih memenuhi dalam kebutuhan produksi Brosis. Jadi kenapa Honda Vario 160 ini masih bisa didistribusikan sampai dengan saat ini ya, termasuk Vario 125. Dan Vario 125 juga tergolong agak tersendat ya, karena nggak begitu selancar sebelumnya. Tetapi untuk Vario 160 ini bisa Brosis dapatkan di beberapa dealer ya, terutama di dealer-dealer terdekat Brosis pasti ada Vario 160 yang ready, yang bisa langsung diboyong Brosis ya. Jadi harapannya Brosis tetap bersabar untuk menunggu motor pesanannya itu segera datang, dan bantu doa juga semoga masalah yang dihadapi saat ini ya bisa segera teratasi, karena kita hanya bisa membantu dengan doa saja agar keadaan bisa segera membaik kembali. Oke. Dan di sini Robi juga akan tadi sudah menyampaikan mengenai jam ya, jam yang ada di Vario, terutama Vario PCX ya. Itu kenapa menggunakan formatnya 12 jam bukan 24 jam ya Brosis ya. Nah, dan kita akan simak videonya sampai dengan selesai, tungguin ya. Ya, oke Brosis. Di depan Brosis ini adalah salah satu unit yang sudah dipasang aki, sudah terpasang akinya, sehingga Vario 160 ini bisa kita lihat ya. Kita lihat di sini terdapat juga konsumsi indikator bahan bakar, terus indikator informasi kecepatan, ada jam, terus di sini adalah estimasi konsumsi bahan bakar kita ya. Nah, di sini kita akan bahas jam Brosis. Dimana kenapa format di jam ya, di jam-jam Vario PCX atau bahkan di motor-motor yang lain itu menggunakan formatnya 12 jam. Ini menurut Robi Honda Boyolali di sini berusaha untuk membantu menjawab pertanyaan tersebut ya. Ya, pertama pasti tentang kalau bicara soal cost ya,
biayanya mungkin juga selisih sedikit sih ya, selisih sedikit. Kenapa dia menggunakan formatnya 12 jam bukan 24 jam? Karena di awal, di depan pun dia menggunakan digit ya, 2 digit ya, 2 digit. Sedangkan sampai dengan 24 jam itu juga menggunakan 2 digit. Tetapi ukurannya akan berbeda Brosis ya. Ukurannya akan berbeda ketika depan ini ada angka 2 ya, pasti akan lebih menambah 1 kotak lagi ya. Seperti itu Brosis. Kemudian kenapa juga ini formatnya 12 jam bukan 24? Yang kedua adalah karena saat kita berkendara siang hari ya, siang hari pasti akan ini nanti tetap ketika setelah jam 12 ya, dia tidak akan 13 ya. Karena apa? Kalau siang hari itu kan kita berkendara ya, itu kan sudah pasti siang ya. Itu ketika kita melihat jamnya itu jam 1 siang. Biasanya kalau 24 jam itu kan 13 ya, angka 13. Kalau kita berkendara siang ya pasti tahu, oh ini jam 1, oh ini jam 2, ini jam 3. Dan ketika misalkan kita melihat jamnya itu menunjukkan menunjukkan angka 13. Kalau menunjukkan angka 13 pasti kan kita mikirnya, oh ini jam 1. Sama kan artinya. Kita nggak perlu mikir lagi kan ya. Dan ketika saat kita berkendara malam hari ya, katakanlah ini jam 10 malam gitu ya, 10.04, kan nggak mungkin kalau di depan kita ini terang ya itu pasti siang. Kalau di depan kita ini gelap ya pasti malam. Jadi ya itu salah satu upaya untuk mempermudah kita ketika membaca, oh ini sudah jam 10 malam, oh ini jam 11 malam, jam 9 malam ya. Kita nggak perlu mikir lagi antara format 24 jam ke format 12 jam ya. Semoga informasi ini ya bisa menjawablah pertanyaan Brosis ya. Oke. Dan informasi juga unit yang turun hari ini ada Vario 160 CBS warna merah PCX Grey ya, udah laku. Dan ini beberapa unit yang masih bisa Brosis boyong. OTR-nya hampir menyentuh 30 juta, yaitu di angka 29.850 untuk tipe ABS ini. Oke. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga ada menyenangkan. Salam satu hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.